Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Aisyah dari kelas 10 TKJ 4. Di sini saya akan menjelaskan ulang materi yang telah disampaikan, yaitu 1. Sistem operasi, 2. Penjelajah internet, 3. Persuratan. Pertama, kita akan membahas perangkat lunak komputer. Apa yang dimaksud dengan perangkat lunak komputer? Perangkat lunak atau bisa disebut dengan software adalah sebuah data pada sebuah sistem komputer yang disimpan secara digital, termasuk program komputer dari berbagai informasi yang dapat dibaca dan ditulis oleh komputer. Hal ini menjadikan bahwa bagian sistem komputer pada perangkat lunak tidak memiliki wujud secara fisik. Macam perangkat lunak: 1. Sistem operasi, 2. Aplikasi penjelajah internet, 3. Aplikasi persuratan, 4. Aplikasi pembaca multimedia, 5. Aplikasi pengolah multimedia, 6. Aplikasi penyimpanan online. 1. Sistem operasi. Apakah sistem operasi itu? Sistem operasi adalah perangkat lunak, sistem yang mengelola perangkat keras komputer, sumber daya perangkat lunak, dan menyediakan layanan umum untuk program komputer. Berikut ini adalah sistem operasi yang sangat terkenal dan sering digunakan oleh beberapa orang, yaitu yang pertama, Windows. Apakah yang dimaksud Windows itu? Windows adalah sebuah sistem operasi yang sangat terkenal dan paling banyak digunakan terutama bagi pengguna di Indonesia. Banyak perusahaan, institusi, organisasi, maupun pribadi yang memilih Windows dengan alasan karena terbiasa dan lebih mudah digunakan. Perkembangan Windows sendiri dari waktu ke waktu cukuplah signifikan. Beberapa versi Windows terbaru mampu memberikan pelayanan yang baik bagi penggunanya, namun perlu diketahui bahwa Windows ini berbayar. Meskipun dengan fasilitas yang baik, namun banyak orang yang berasumsi bahwa harga lisensi Windows cukuplah mahal. Ini yang menyebabkan maraknya Windows bajakan yang bisa diunduh di situs-situs website. Yang kedua, Linux. Apakah yang dimaksud Linux itu? Sistem operasi Linux adalah sebuah sistem operasi yang bersifat open source atau gratis. Dalam hal ini, pengembangan Linux dapat dilakukan secara bebas dan dapat didistribusikan tanpa memerlukan lisensi apapun. Menjadi keunggulan pada Linux karena mampu menjadi alternatif untuk digunakan selain sistem operasi Windows yang begitu mahal dan tidak rentan akan serangan-serangan virus. Jenis-jenis Linux. Beberapa jenis Linux yang terkenal dan sering digunakan adalah 1. Debian GNU atau Linux, 2. Ubuntu, 3. Linux Mint, 4. Red Hat Enterprise Linux, 5. Fedora, dan 6. Arch Linux. Yang ketiga, Mac OS. Apakah yang dimaksud Mac OS itu? Mac OS adalah salah satu produk sistem operasi yang dikembangkan oleh Apple Inc., di mana pada sistem operasi ini memiliki antarmuka secara grafis yang sangat baik dan cepat. Sistem operasi ini biasanya sudah tertanam pada produk laptop atau notebook perusahaan Apple, yaitu MacBook. 2. Aplikasi penjelajah internet. Yang pertama, Internet Explorer. Apa itu Internet Explorer? Windows Internet Explorer adalah sebuah peramban situs web dan sebuah perangkat lunak yang tertanam pada sistem operasi Windows. Pengguna bisa memanfaatkan peramban untuk mengakses situs-situs website tanpa harus melakukan instalasi peramban lainnya. Yang kedua, Windows Edge. Microsoft Edge itu apa? Microsoft Edge adalah peramban situs web yang dikembangkan oleh Microsoft dan sama dengan peramban Windows Internet Explorer, di mana Microsoft Edge juga termasuk dalam sistem operasi Windows. Namun, pengguna juga bisa menggunakan peramban Microsoft Edge ini pada piranti smartphone. Yang ketiga, Google Chrome.
Google Chrome adalah peramban situs web yang dikembangkan oleh Google. Peramban ini bisa digunakan di semua sistem operasi seperti Windows, Linux, Mac OS. Bahkan saat ini sistem operasi Chrome OS telah dirilis. Google Chrome sering menjadi rekomendasi penggunaan peramban karena layanan dan kemampuan yang lebih fleksibel dan stabil dibanding peramban lain. Yang keempat, Safari. Apa itu Safari? Safari adalah browser web gratis open source bagian berbasis WebKit yang dikembangkan oleh Apple. Ini pertama kali muncul sebagai bagian dari Mac OS X Panther di Mac pada tahun 2003. Kemudian versi seluler diperkenalkan sebagai bagian dari iPhone OS 1 di iPhone dan iPod Touch pada tahun 2007. Saat ini didukung di Mac OS, iOS dan iPadOS. Yang kelima, Mozilla Firefox. Mozilla Firefox atau Firefox aslinya bernama Phoenix dan kemudian untuk sesaat dikenal sebagai Mozilla Firebird, adalah peramban situs web dengan platform bebas yang dikembangkan oleh Yayasan Mozilla. Peramban ini juga sering menjadi rekomendasi yang positif bagi pengguna selain peramban Google Chrome. Ketiga, aplikasi persuratan. Apakah aplikasi persuratan? Aplikasi persuratan adalah aplikasi yang berfungsi untuk membantu kita mengirim pesan elektronik dengan memanfaat aplikasi-aplikasi berikut. Yang pertama, Google Gmail. Apa itu Gmail? Gmail adalah layanan email gratis yang disediakan oleh Google pada 2019. Ia memiliki 1,5 miliar pengguna aktif di seluruh dunia. Pengguna biasanya mengakses Gmail di browser web atau aplikasi seluler resmi. Gmail juga mendukung bagi penggunanya untuk mengakses email melalui protokol POP dan IMAP. Gmail dapat menjadi rekomendasi bagi pengguna karena memiliki layanan dan fitur yang baik dan sangat mudah untuk digunakan. Yang kedua, Yahoo Mail. Yahoo Mail adalah sebuah penyedia surat elektronik atau webmail. Yahoo merupakan penyedia surat elektronik terbesar yang sering digunakan oleh jutaan penggunanya. Penyaing utama Yahoo Mail ialah Windows Live, Hotmail, Gmail dan AOL Mail. Yang ketiga, Outlook. Outlook.com adalah aplikasi web pengelola informasi pribadi dari Microsoft yang terdiri dari layanan webmail, kalender, kontak, dan tugas. Didirikan pada tahun 1996 oleh Saber Bhatia dan Jack Smith. Sebagai Hotmail diakuisisi oleh Microsoft pada tahun 1997 dan diluncurkan kembali sebagai MSN Hotmail, kemudian diganti namanya menjadi Windows Live Hotmail sebagai bagian dari rangkaian produk Windows Live. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.